Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caca Sutia, pengawas sekolah ahli madya dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Provinsi Jawa Barat, akan berbagi pengalaman dengan judul Model Pendampingan Istimewa untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Sekolah Pedesaan. Situasi yang dihadapi diantaranya, pendidikan di wilayah pedesaan yang terpencil masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, baik dari segi aksesibilitas maupun mutu pembelajaran. Beberapa sekolah binaan terletak di daerah yang harus ditempuh selama 5 jam perjalanan dari pusat kota, dengan kondisi jalan yang rusak dan minim transportasi umum. Banyak sekolah yang belum memiliki sarana belajar yang memadai, bahkan akses jaringan internet tidak stabil dan sering mati lampu. Hasil analisis rapor pendidikan tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa capaian kemampuan literasi, numerasi, serta kualitas pembelajaran masih tergolong menengah bawah. Tantangan yang dihadapi diantaranya sebagai berikut. Pertama, masih terdapat guru yang memiliki pola pikir tetap atau fixed mindset. Kedua, budaya refleksi dan berbagi praktik baik melalui komunitas belajar di sekolah binaan belum berjalan secara rutin. Ketiga, capaian rapor pendidikan rendah, khususnya pada indikator literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran yang masih berada pada kategori menengah bawah. Budaya kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan pengawas belum berjalan secara optimal akibat akses ke sekolah yang tergolong sulit diakses. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu penerapan model pendampingan istimewa. Kata istimewa merupakan akronim yang mencerminkan semangat pendampingan berkelanjutan berbasis tahapan PDCA, Plan, Do, Check, Action, untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan di daerah pedesaan. Jika kita uraikan, kata istimewa menjadi I, identifikasi kebutuhan, S, sinergi dan strategi, T, tindakan pendampingan, I, inovasi pembelajaran, M, monitoring, E, evaluasi dan refleksi, W, wujudkan komunitas belajar, dan A, apresiasi dan aksi lanjutan. Tahapan pertama adalah I, identifikasi kebutuhan. Pengawas bersama kepala sekolah dan guru mengidentifikasi kebutuhan sekolah berbasis data rapor pendidikan, hasil observasi, dan hasil asesmen lainnya. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa indikator yang menjadi prioritas perbaikan adalah kemampuan literasi, numerasi, serta kualitas pembelajaran yang masih tergolong menengah bawah. Tahapan kedua S, sinergi dan strategi. Pengawas sekolah membangun sinergi lintas pihak antara pengawas, kepala sekolah, guru, pemerintah daerah, dan mitra pendidikan untuk menyusun strategi pendampingan yang realistis dan berdampak. T. Tindakan pendampingan. Pada tahapan ini, pengawas melaksanakan pendampingan secara langsung atau tatap muka dan juga daring untuk layanan yang bersifat responsif. Pembinaan terkadang dikumpulkan di satu titik jika kondisi jalanan tidak memungkinkan dilewati, misalnya akibat jalannya putus. Memaksimalkan pendampingan di WhatsApp Group. Pendampingan disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya saat lampu mati, maka dilakukan dengan teknik diskusi berkelompok. I. Inovasi pembelajaran. Pada tahapan ini, pengawas sekolah mendorong sekolah untuk mengembangkan inovasi lokal sesuai potensi wilayahnya masing-masing, seperti pembelajaran berbasis kearifan lokal, proyek kontekstual, dan pemanfaatan teknologi sederhana. Pendampingan menekankan bahwa inovasi tidak selalu bergantung pada fasilitas, tetapi pada kreativitas dan relevansi dengan kebutuhan peserta didik. M. Monitoring. Pada tahapan ini, pengawas melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pendampingan dan perubahan capaian sekolah. Monitoring difokuskan pada hasil nyata, yaitu tersusunnya perencanaan pembelajaran. Tahun ini fokus ke pembelajaran mendalam, peningkatan kualitas pembelajaran, perbaikan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Monitoring mingguan dapat dilakukan dengan menggunakan fitur chat
WhatsApp, atau berdiskusi secara langsung menggunakan telepon genggam. Evaluasi dan refleksi. Pada tahapan ini, pengawas mendorong budaya reflektif di kalangan guru melalui forum komunitas belajar. Refleksi digunakan untuk menemukan pembelajaran berharga atau lesson learned dan mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki pada siklus berikutnya. Wujudkan komunitas belajar. Pada tahapan ini, melalui komunitas belajar, guru, kepala sekolah, dan pengawas dapat berkolaborasi dalam berbagi pengalaman, berdiskusi, serta mencari solusi atas berbagai permasalahan pembelajaran. Forum ini bisa menjadi wadah bagi guru untuk melakukan refleksi terhadap praktik mengajar mereka dan mendapatkan umpan balik dari sejawat maupun pengawas. Apresiasi dan aksi lanjutan. Pada tahapan ini, pengawas memberikan apresiasi terhadap capaian sekolah dan guru yang berhasil menunjukkan perubahan positif. Apresiasi tidak harus selalu berupa barang atau uang. Ucapan terima kasih kepada kepala sekolah dan juga guru serta tenaga kependidikan merupakan bentuk apresiasi yang tak ternilai harganya. Hasilnya, pertama, hasil pembinaan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan indikator untuk kemampuan literasi, numerasi, serta kualitas pembelajaran menjadi tergolong menengah. Kedua, guru sudah mengetahui bahwa pola pikir bertumbuh atau growth mindset mutlak dimiliki seorang pendidik. Hal ini dikarenakan pola pikir erat kaitannya dengan tindakan yang akan mempengaruhi hasil. Pendampingan model istimewa menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri guru. Budaya refleksi dan berbagi praktik baik melalui komunitas belajar di sekolah binaan mulai berjalan secara rutin. Refleksi. Hasil refleksi akhir menunjukkan bahwa sebagian guru masih membutuhkan waktu adaptasi untuk terbiasa melakukan refleksi tertulis, mengelola komunitas belajar, dan memanfaatkan platform digital sebagai sarana kolaborasi. Keberlanjutan motivasi guru perlu diperkuat. Model pendampingan istimewa membuktikan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi. Dengan semangat kolaborasi dan pengabdian tanpa batas, guru di daerah terpencil tetap mampu menjadi cahaya yang menerangi masa depan bangsa. Berikut beberapa testimoni dari guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Rosmayani Wahidah, asal dari SMA Negeri 1 Cibinong. Izin memberikan testimoni kepada Bapak Cece Setia MPD selaku pengawas SMA Negeri 1 Cibinong. Selama beliau menjadi pengawas di SMA Negeri 1 Cibinong, yang saya rasakan ialah kami mendapatkan informasi yang up to date ya, cepat dan akurat. Lalu selama ini untuk pembinaan dari segi pembuatan perangkat pembelajaran, lalu kegiatan-kegiatan yang melibatkan beliau, alhamdulillah beliau selalu hadir, selalu menyertai dan membina kami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Heronisa, guru SMA Negeri 1 Cibinong. Saya ingin memberikan testimoni untuk Bapak Cece Setia MPD. Beliau itu sangat responsif, kreatif, dan sangat menginspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nenden Kusumawati, Kepala SMA Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Cianjur, dengan pengawas binanya Pak Cece Setia MPD. Berbicara tentang Pak Cece, beliau itu orangnya yang pasti cerdas, kemudian helpful banget, mau banget bantuin kita isi going. Sukses selalu untuk Pak Cece. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada sinyal, jalan berlumpur. Rasa lelah tidak dirasa. Guru terpencil, berbudi luhur, tugasmu istimewa, penerang bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.